إلا الحبيب أمتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Desantri, malam ini kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat selalu, panjang umurnya, sehat badannya, sakinah, mawaddah warahmah rumah tangganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ini bahas apa nih malam ini? Gimana Ustaz kalau kita malam ini membahas tentang cinta Ustaz? Artinya cinta yang seperti ini Ustaz. Bagaimana caranya agar cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua atau bahkan kepada pasangan hidup kita, agar cinta kita itu tidak klaim sepihak atau bertepuk sebelah tangan Ustaz. Mungkin ada kiat-kiat atau cara-cara yang telah disusun oleh para ulama dalam agama kita Ustaz. Mohon mungkin itu Ustaz. Gimana teman-teman? Bahas itu aja ya. Coba. Soalnya kan anaknya lebih muda juga, jadi serunya sih pembahasan tentang cinta. Boleh lah, boleh. Oke, coba. Pak Taufik gimana? Itu aja ya. Generasi milenial ini kan ibaratnya kan lagi puber gitu loh, masa-masa jatuh cinta gitu. Siapa tahu bisa menambah keilmuan nanti di bidang percintaan bagi mereka. Biar yang pastinya biar nggak salah aja dalam mengartikan cinta itu apa sih? Mungkin gitu. Ya, sebenarnya cinta itu sebenarnya nggak dilarang, asalkan pas waktunya dan tepat caranya. Sebenarnya pertanyaan itu sangat sangat bagus dan kritis mengenai soalnya. Soalnya begini, pertanyaan tadi itu sebenarnya ada dalam syair yang sangat terkenal, sangat masyhur lah. Bunyinya kalau nggak salah begini: wa kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bizaka. Di zaman itu semua orang mengatakan punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui itu. Idza stabaqat dumu'un fi jufunin tabayyana man baka mimman tabaka. Nah, baru nyata mana yang benar-benar punya hubungan dengan Laila itu ketika air matanya itu jatuh dengan sengaja atau jatuh karena pura-pura. Artinya orang yang benar-benar punya hubungan dengan Laila itu artinya orang yang memang diakui oleh Laila. Begitupun juga kita dengan Allah. Ya, mudah-mudahan artinya Allah juga ngaku kita sebagai hamba, kan gitu kan maksudnya. Dan kita cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah juga mengakui, kan gitu ya pertanyaannya. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu Ustaz. Sebenarnya ada dalam kitab Nashihul Ibad, itu kitab yang dikarang oleh ulama Nusantara yaitu Imam Nawawi Al-Bantani, berupa hadis Nabi annahu qol sidqul mahabbah fi salasi khisal. Jadi cinta yang boleh mengaku cinta asalkan ada 3 syarat ini. Boleh mengaku sayang asalkan ada 3 hal ini. Pertama apa? Pertama kata beliau ayyaktaru kalama habibihi ala kalami ghairihi. Asalkan ucapan orang yang dicintai itu menjadi nomor 1. Menjadi pilihan utama. Jadi ada di nomor 1 ketimbang pilihan-pilihan yang lain. Artinya kalau Rasulullah mengatakan bersabda sunnah puasa Senin Kemis, maka kita melakukan itu. Pilihan yang lain ada pilihan yang lain, yaitu tidak berpuasa ngikuti hawa nafsu gitu. Nah, tapi karena itu sabda Rasulullah, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka memilih sabda Rasulullah itu ketimbang pilihan-pilihan yang lain. Itu yang pertama. Menurut saya ini untuk semua hal apa aja bisa. Kita bilang cinta kepada orang tua, tapi omongan orang tua tidak diikuti. Berarti kan Termasuk diragukan ya? Diragukan, perlu dipertanyakan. Syarat pertama sudah gugur. Sudah gugur. Atau kita bilang cinta terhadap pasangan kita, terhadap istri, tapi ucapan istri tidak didengarkan. Seumpama kita punya penyakit dan lain sebagainya, istri bilang kurang-kurangi merokok seumpama. Ini kena banget saya kalau kurang-kurangi merokok tapi tetap merokok. Berarti cintanya perlu dipertanyakan karena istrinya sudah menghimbau
karena itu bentuk cintanya istri kepada suami, kurang-kurang merokok. Dan seterusnya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Itu syarat pertama. Nomor 2, wa yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia lebih memilih untuk nongkrong-nongkrong, duduk-duduk dengan kekasihnya daripada duduk-duduk daripada dengan yang lain. Jadi kalau sekarang semuanya karena Rasulullah sudah tidak ada, kita artinya lebih memilih tempat yang di situ diceritakan sejarah Rasulullah, yang lebih memilih datang ke majelis yang di situ diceritakan semuanya sirah nabawiyah, diceritakan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap umatnya. Nah, kita lebih memilih itu daripada mungkin ke kafe, daripada kita dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau konteks lain kita lebih memilih makan di rumah, sepiring dengan istri, satu meja dengan istri ketimbang makan di kafe dengan teman-teman. Karena nomor 2, dia lebih memilih duduk-duduk dengan orang yang kita bilang kita cinta daripada duduk-duduk dari yang lain. Jadi itu pilihan utama. Pilihan utama ya diperbanyak duduk-duduk dengan orang yang kita cintai. Kalau kita bilang cinta orang tua berarti kita lebih banyak duduk-duduk, lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tua. Kalau seumpamanya ada teman ngajak futsal, kemudian istri ngajak jalan, pilih yang mana tuh? Kalau ikut futsal berarti syarat yang nomor 2 gugur. Tapi kalau dia lebih memilih istri, jalan dengan istri, atau istri semuanya nggak bisa ditinggal di rumah lagi, mungkin lagi pingin bersama suami, maka syarat yang kedua terpenuhi. Syarat penuh. Yang terakhir adalah ayakhtaru ridha habibi ala ridha ghairi. Yang penting kekasih itu ridho, walaupun yang lain tak ridho. Yang penting Rasulullah ridho, Allah ridho, maka dia lebih memilih jalan itu ketimbang pilihan yang lain. Betapapun orang mengatakan itu buruk seumpamanya, tapi Allah itu ridho, Rasulullah ridho, maka kita akan memilih itu. Betapapun kita dibilang anak mami lah, karena jarang bermain dengan teman, tetap pilih itu. Walaupun teman semuanya akan mengucilkan, menjauhi, karena memilih lebih sering bersama orang tua, tetap pilih itu. Walaupun kita dibilang takut istri semua, takut istri, jarang main lagi setelah menikah, takut istri, tidak apa-apa, tetap memilih lebih banyak dengan istri. Karena tadi di antara syarat cinta yang sesungguhnya itu dia lebih memilih ridhonya istri daripada yang lain, mengesampingkan yang lain. Karena apa? Karena ada yang mengatakan itu, saya lupa ini hadis apa makalah ulama, fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduhu. Siapa yang cinta terhadap sesuatu maka dia dia budaknya. Disuruh kemana aja. Disuruh apa aja. Itu. Kemudian ada yang mengatakan lagi, man ahabba syai'an fa huwa asirullah. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia menjadi tawanan. Namanya tawanan, terserah orang yang menawar mau diapain aja. Paham? Terus ada yang paling keren, man ahabba syai'an uziba bi. Siapa yang cinta terhadap sesuatu maka dia siap disiksa, tersiksa, uziba bi, diazab. Ya, azab. Artinya bukan sekedar kalau kita senang dengan senyumnya, kita juga harus nerima dengan amarahnya. Dengan amarahnya. Jangan kalau kita cuma nerima senyumnya aja, berarti kan itu kan pengen enaknya aja. Ini enggak. Pakai payung, oke. Tidak pakai payung, kehujanan atau panas pun, ayo kita melangkah. Sampai ada istilah dalam bahasa Inggris tuh, kalau nggak salah, the true love doesn't have happy ending. Cinta yang sesungguhnya itu tidak akan pernah berakhir dengan indah. Karena cinta sesungguhnya itu tidak akan pernah berakhir dengan indah. Artinya apa? Artinya dia akan terus memberikan yang terbaik, merasa kurang terus dan seterusnya. Dan akan selalu menemani sampai sampai kapanpun dan sampai keadaan pun kayak apa. Itu mungkin
Mungkin kayak gitu aja. Mungkin ada yang kurang mungkin dari teman-teman, mungkin ada yang mau di Ini penjelasan Ustadz tentang cinta dan lain sebagainya ini sungguh panjang lebar. Cuma saya ada beberapa hal dari Ustadz menggarisbawahi ya Ustadz. ya. Terkait istilahnya model percintaan anak zaman sekarang. Yang saya mau tanyakan ini gini Ustadz. Banyak baik perempuan ataupun laki-laki yang dia merasa dizolimi oleh pasangannya. Tapi ini sebelum menikah ini Ustaz. Sebelum menikah artinya ya baru menjalani hubungan sebelum menikah tapi dia merasa disakiti dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang itu sudah termasuk zolim dan lain sebagainya kepada pasangannya. Nah, menurut pandangan Ustaz sendiri, model cinta yang seperti ini itu gimana Ustaz? Kalau saya rumusnya mungkin begini ya. Bagaimana hukumnya Nggih. meninggalkan pacar gitu aja ya. Nggih. Nah, mungkin kurang lebih gitu. Bagaimana hukumnya meninggalkan Pacar. Istilah sekarang ada istilah ghosting. Nah, Ghosting apa? ya. Mungkin karena kayak unsurnya dia menyakiti, maka seakan-akan dosa gitu ya. Iya. Itu menurut saya sependek sepengetahuan saya ini bisa salah, bisa benar. Tapi menurut saya pribadi malah hukumnya wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Kalau memang artinya dia tidak berani melangkah untuk menghalalkan gitu. Terkecuali dia punya azam itu Usaha bukan kayak komitmen yang kuat dia akan menghalalkan si perempuan tadi, silakan. Tapi kalau dia tidak punya komitmen itu, masih ragu, maunya pingin pacaran, pingin mengenal lebih, maka hukumnya wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Karena bagaimanapun nggak ada pacaran Islami, nggak ada pacaran itu yang legal, nggak ada pacaran itu halal. Tinggalkan, cari yang siap halal gitu aja, baik perempuannya maupun laki-lakinya. Mungkin betapapun kita nganggap itu buruk, mungkin karena ditinggalkan, nah dia kalau dia bertahan maka dia akan bertahan dalam keburukan. Oh, seperti itu saya. Justru kalau dia bertahan itu justru buruk saja. Justru buruk. Jadi mending ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Tapi bukan berarti dia ketika meninggalkan kemudian dia cari pacar lagi, bukan. Maksud saya tinggalkan kemudian dia tidak pacaran lagi, atau cari orang yang memang sudah siap siap punya komitmen melangkah untuk menuju yang halal. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lain mau ditambahin, Rahman? Kebetulan Bang Amin tadi ada nanya seperti itu kan. Ya. Nah, terus yang mau saya tanyakan, kalau seandainya kita itu mau berkomitmen gitu, nah itu kira-kira Ustaz, batas waktunya itu dibatasi atau gimana itu? Atau secara singkat, atau 1 minggu aja, 2 minggu aja batas kita waktu? Maksudnya pembuktian kita itu Mau menuju menikah gitu ya? Menikah gitu ya? Oh iya. Misalnya ada orang dia bilangnya iya mau menuju menikah, tapi dia komitmennya sampai 1 tahun, diajak jalan dulu, itu gimana itu? Justru dalam Islam itu cukup kamu lihat wajahnya, lihat tangannya, cukup lihat wajah dan tangannya sekali gitu aja, habis itu udah nggak boleh lihat lagi. Kamu cocok, yakin, bilang orang tua atau bilang orang tua dulu, nggak perlu istikharah, nanti lama. Kalau ibu setuju itu udah istikharah. Ya, kalau ibu Bang Rahman sudah oke man, setuju, ibu ridho, udah lanjut. Tambah lama maka akan nambah keburukan. Logikanya gini, kamu bikin rusak dulu, kemudian kamu nikah. Ya menikah itu sisanya maka cuman bosen-bosennya aja. Dihalalkan dulu, insya Allah berkah. Kekurangannya akan kita terima gitu. Kelebihan kita akan diapresiasi dan seterusnya seperti itu. Insya Allah seperti itu. Sudah ada kan? Oh belum ada. Ya. Masih dalam Insya Allah mau nyari, soalnya kan ilmunya sudah dapat sekarang. Alhamdulillah. Oke. Apalagi mungkin Pak Topik ada yang mau di-share terkait ini? Saya mau tanya Oke. tapi di luar konteks yang tadi. Apa masih berkaitan dengan cinta atau gimana? Iya. Kayaknya ini lagi kasmaran ini, Dok. Saya minum dulu ya. Terkait, ya silakan. Terkait video sampean yang sebelumnya,
Misalnya gini, yang kemarin kalau nggak salah suami di atas istri dalam 4 hal. Nah, sedangkan gini, ada suatu kejadian, di mana yang laki-laki dalam hal pendidikan ini lebih rendah, katakanlah lebih rendah dari yang perempuan. Nah, yang suami ya katakanlah S1, kemudian yang istri S2 gitu. Nah, mereka sudah lama istilahnya jalan bareng lah. Nah, menjalin hubungan itu sudah lama kayak gitu. Kemudian ada iktikat baik di antara mereka berdua menuju ke jenjang yang lebih serius. Nah, kemudian waktu proses apa namanya? Lamaran. Bukan lamaran, apa ya istilahnya, pendekatan terhadap kedua orang tua masing-masing. Nah, di antara salah satu orang tua, terutama yang cowok ini, ada yang tidak setuju. Nah, di antaranya bisa jadi udah mending kamu cari yang lain aja, yang lebih yang lebih istilahnya yang lebih rendah lagi kayak gitu. Itu menurut sampean gimana? Ini yang nggak setuju dari pihak cowoknya. Dari pihak cowoknya. Nah, sedangkan ya orang tua cowok. Sebenarnya begini, kalau andaikan yang nggak setuju itu dari pihak perempuannya, lihat dulu tuh perempuannya dia sudah pernah menikah atau belum. Kalau memang sudah pernah menikah, kalau dia pernah menikah artinya memang tidak boleh dipaksa, karena dia khawatirkan apa yang terjadi sebelumnya itu terulang lagi. Satu, kalau itu dia belum pernah menikah, maka kalau perempuan yang minta dinikahin itu wajib dinikahkan oleh bapak maupun kakeknya, namanya wali mujbir. Terkecuali ada penghalang lah yang sifatnya itu yang dibenarkan dalam hukum syariat, artinya mungkin cowoknya tidak soleh, tidak sholat dan lain sebagainya, nah itu boleh dia. Tapi kalau cowoknya yang itu dari pihak cowoknya, maka juga keluarganya juga harus prosesnya sama. Kalau cuman alasan pendidikan itu bukan alasan gitu. Bukan alasan. Apalagi cuman S1, satunya S2 gitu ya. S2. Itu harus setuju itu. Jawabannya harus setuju. Selama tidak, artinya kecuali seumpama karena perempuan ini terkenal buruk dan lain sebagainya, orang tua mau menyelamatkan anak laki-lakinya, mungkin seperti itu. Kecuali alasan-alasan itu. Nah, selain kalau alasan pendidikan mungkin harus ini jangan-jangan pengalaman pribadi. Pak Taufik S1 terus si perempuannya S2. Ya mohon maaf jika yang dimaksud Bapak Taufik ini sampean mendengar, ya mudah-mudahan doakan saja. Doakan dia. Berarti ini memang lebih mendekat ke pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Ya kita sebagai teman cuma bisa mendoakan. Ya amin. Terbaik. Mungkin itu ya. Ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini, malam ini ya, ini bukan siang. Malam ini bisa ketemu dari kami kepada sobat Desantri. Kami doakan semoga panjenengan semua sehat selalu, amin. Panjang umurnya, amin. Kemudian segala urusannya dimudahkan. Yang terakhir, semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Mungkin itu dari kami. Hadanallahu yakum bidinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau يقولها شفاعة أنا لها